Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Saya, Hoknir Silutonga, jadi host dalam program Hidup Sehat ini, akan membahas dan memperbincangkan dengan narasumber kita seputar kehidupan kita sehari-hari agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik, yaitu hidup sehat yang seutuhnya. Saat ini bersama dengan kita telah hadir narasumber kita, yaitu seorang tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung yang sehari-hari berhadapan dengan pasien dengan HIV atau pasien dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV. Bersama dengan kita telah hadir Ibu Anita Teresia, seorang tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Apa kabar Ibu Anita? Baik. Terima kasih. Baiklah para saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, kita langsung masuk kepada topik kita pada saat ini, yaitu tentang HIV. Ibu Anita, saya mau bertanya, apa itu penyakit HIV? Sering kita dengar HIV atau sering kita dengar penyakit AIDS. Apa itu penyakit? Apakah ini sama atau berbeda? Silakan Ibu Anita. Baik Pak, terima kasih Bapak Silutonga. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Anita Teresia. Saya bekerja di Rumah Sakit Advent, khususnya saya melayani di Poli 277 atau Klinik 277. Poli 277. Di mana klinik tersebut atau poli tersebut menangani pasien-pasien dengan diagnosa HIV. HIV. Demikian Pak. Jadi apa itu HIV? HIV adalah dari kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus. Ya, di mana virus tersebut menyerang kekebalan tubuh seseorang. Oke. Jadi melemahkan kekebalan tubuh seseorang. Menyerang kekebalan tubuh seseorang. Ya, di mana kekebalan tubuh tersebut apabila di dalam pemeriksaan laboratorium namanya adalah CD4 atau CD4. CD4 Ya, normalnya adalah nilai normalnya biasanya 400 sampai 1600. Tetapi pada sebagian pasien-pasien yang saya layani, apabila sudah terserang penyakit ini, dia akan turun. Ya. Bahkan ada yang sampai mencapai di angka di bawah 100. Itulah HIV. Setelah sekian lama itu maksudnya, jadi tadinya normalnya 400, tapi kalau sudah HIV biasanya bisa sampai 100. Ya, Oke. bisa sampai turun. Oke. Bedanya apa ya dengan apakah ini sama atau beda dengan AIDS? Nah, HIV dengan AIDS. Ya, itu bagaimana Bu kadang, Anita? itu pertanyaan yang kadang-kadang saya juga tanyakan Pak kepada pasien-pasien yang datang. Apakah Anda tahu apa bedanya HIV dan AIDS? Tadi yang pertama, HIV adalah virusnya. Ya. Kalau AIDS adalah kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang menyerang orang dengan HIV. Jadi ada sebutan, Pak. Apabila seseorang sudah terkena HIV, belum tentu dia AIDS. Oh begitu. Jadi orang yang HIV belum tentu AIDS. Belum tentu AIDS kalau dia berobat. Kalau dia berobat menjaga kesehatannya, minum obat secara rutin. Bisa tidak AIDS ya, bisa tidak kena AIDS. Tetapi kalau tetap ada HIV-nya. Iya. Kalau orang AIDS itu sudah pastilah dia HIV. Iya, betul. Seperti itu Pak Silutonga bedanya. Jadi AIDS itu sekali lagi tadi kumpulan dari penyakit-penyakit oleh karena HIV, begitu ya? Iya, oleh karena virus tersebut. Oleh karena virus tersebut. Ya, betul. Jadi bisa bermacam-macam berarti ya, bisa bermacam-macam. Jadi HIV ini bisa saja kelihatannya orangnya
tidak ada keluhan, Ya, begitu, Bu Anita? betul. Jadi di beberapa pasien virus HIV ini untuk dari pertama dia tertular, 3 bulan setelah dia tertular di 90% angka itu sudah akan terkena, tetapi belum akan ada gejala. Gejalanya. Ya, gejala biasanya setelah 1 sampai 3 tahun muncul gejala kecil-kecil. Contohnya sariawan berulang, tidak sembuh, kemudian sembuh, tidak sembuh. Nah, seperti itu. Atau diare berulang. Diare berulang. Iya, Pak. Jadi, diare kemudian diobatin sembuh. Kemudian diare lagi, sembuh lagi. Seperti itu berulang-ulang. Itu gejala awal. Gejala awalnya ya. Oke. Baik, jadi HIV itulah virusnya. Lalu setelah banyak penyakit-penyakit datang, semakin banyak menyerang tubuh kita, baru dia kena penyakit AIDS itu ya. Betul. Oke, baiklah. Makasih Ibu Anita. Ya. Selanjutnya saat ini kita ingin tahu kira-kira gejalanya apa ya Bu ya? Gejalanya atau bisa nggak kita lihat dengan kasat mata, oh orang ini kena HIV. Gejalanya apa ya itu orang-orang yang dengan HIV? Nah, 10 orang berjalan di depan kita, Pak. Kita nggak bisa lihat dia apakah HIV positif atau negatif. Memang hanya melakukan pemeriksaan saja, kita tahu bahwa dia positif atau tidak. Tetapi gejala awal, seperti tadi yang sudah saya katakan di depan, bahwa biasanya paling awal adalah seperti badan lemas. Kemudian nafsu makan berkurang, diare yang hilang timbul, kemudian sariawan yang hilang timbul, itu adalah gejala awal. Seperti itu. Jadi ada nggak orang yang HIV tapi ini gejala-gejala ini tidak muncul dia? Ada juga. Ada juga ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu ya orang yang jadi kita tidak bisa membedakan kalau tidak ada gejala-gejala ini ya. Seperti normal biasa aja gitu. Betul sekali. Begitu. Jadi Pak, kita sebagai tenaga kesehatan memang siapapun itu kita tidak boleh menstigma seseorang apabila dia memang tidak dinyatakan positif. Tidak dinyatakan positif ya. Hanya melalui dengan pemeriksaan darah saja dia dinyatakan positif atau negatif. Seperti itu. Oke. Jadi stigma itu perlu kita perhatikan supaya kita jangan terlalu cepat ya memberikan stigma ya. Betul. Oh kamu ini begini, kamu ini. Sedangkan kita tidak punya kapasitas untuk itu ya. Yang punya kapasitas itu adalah rumah sakit atau tenaga kesehatan yang bertugas untuk menentukan apakah mereka ini positif atau tidak. Kalau tidak, kalau itu bukan bahagian kita, lebih baik apa yang kita lakukan? Lebih baik. Itu sehubungan dengan stigma, Pak Silitonga. Jadi pun kepada seseorang yang sudah positif, memang bukan hak kita untuk menghakimi mereka atau menstigma mereka. Karena sebenarnya ada beberapa aktivitas-aktivitas kesehatan yang tidak menularkan, pemirsa. Jadi prinsip dari HIV adalah yang harus semua ketahui, HIV hanya hidup di 3 tempat di dalam badan seseorang. Yang pertama, dia hidup di dalam darah. Yang kedua, dia hidup di dalam cairan kelamin. Yang ketiga, dia hidup di dalam ASI. Oh, di ASI juga ada ya? Hanya 3 tempat tersebut. 3 tempat ini. Jadi, hal-hal apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian, saya punya selebaran di sini, nanti mungkin boleh dibaca. Apabila saudara dan pemirsa ingin mendapatkannya, boleh silakan datang ke klinik kita 277 atau di Rumah Sakit Advent. Hal-hal yang tidak menular, yang pertama, bersalaman atau bersentuhan itu tidak menular. Ya Pak ya. Kemudian batuk atau bersin tidak menular, berjabat tangan tidak menular karena jabat tangan hanya ada keringat. Sedangkan virus itu tidak hidup di dalam keringat. Ya, kemudian tinggal bersama, kolam renang secara bersama berenang itu juga tidak menular. Kemudian berbagi alat makan, bahkan tinggal bersama dan menggunakan toilet yang sama itu tidak menular. Oke, makasih Bu Yanat ya. Kita akan lanjutkan nanti. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat.
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat.